Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Anak kelas 11 MIPA dengan Pak Wajib Semangat Jakarta. Kita kembali ketemu pada pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya saya doakan semoga kalian sama keluarga dalam keadaan sehat dan semangat siap untuk belajar pada materi berikut ini. Kalau kemarin kan sudah melakukan pengendalian untuk KD 3T1, maka sekarang kita masuk ke KD 3T2 tentang elastisitas, yaitu kaitan dengan elastisitas. Nah, kaitan dengan elastisitas, kalian nanti pada penerapannya kalian bisa berpikir saat kalian merasa lebih pintar dibanding insinyur otomotif di Jepang. Karena apa? Saya melihat fenomena dari kalian bahwa sering mengubah motor kalian dengan mengubah bagaimana shock breakernya sehingga menjadi sepeda motor cepet. Kira-kira itu sebetulnya benar atau tidak? Nanti sudah kalian baca elastisitas, kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira langkah kalian itu benar atau tidak. Karena langkah kalian itu membuat pusing insinyur otomotif di Jepang. Baik, untuk yang pertama ini kaitan dengan elastisitas, kita akan belajar tentang hukum Bohr. Nah, pada kesempatan kali ini kaitan dengan pembacaan hukum Bohr, nanti sebetulnya kalau kita normatif mulai tatap muka, kalian bisa melakukan percobaan di lab fisika. Tapi karena situasi begini, apapun yang terjadi kita lakukan, tidak mungkin kalian bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kalian akan belajar menggunakan ini namanya statik, ini adalah mistar, kemudian ini adalah pegas, kemudian di sini ada beban gantung, berbagai macam variasinya. Nah, alat ini kita rangkai seperti ini. Rangkai seperti ini, sehingga nanti kita lakukan percobaan ini, nanti kita lakukan penambahan beban, kemudian kita catat bagaimana perubahan pertahanan panjang pegas ini. Bisa dipahami ya? Siap perhatikan? Baik. Sekarang kita lihat di awal di sini. Ini sebagai panjang awal pegas. Untuk percobaan kita nanti panjang awal pegas di sini 12 cm. 12 cm. Nah, kemudian 12 cm ini kita siapkan tabel seperti di sini. Ini sebagai panjang awal, yaitu L0, 12 cm. Maka sama pada percobaan nanti kita lakukan 5 kali percobaan atau pengamatan. 12 cm berarti 0,12 meter. Kita ingat menggunakan satuan sistem internasional. Nah, kemudian nanti kita tambahkan variasi bebannya. Di sini bebannya ada yang kecil-kecil, ini adalah masing-masing 20 gram, yang 50 gram, kemudian 100 gram. Ini nanti kita penambah variasi, berarti yang kita cari di sini langsung pada satuan Newton. Paham ya? Ingat, satuan Newton bukan pakai gram, karena F itu gayanya, nanti ada gaya itu sama dengan dari gaya berat beban ini, yaitu M kali G. Baik, langsung saja. Di dalam pengamatan yang pertama, kita kasih beban ini adalah 50 gram. 50 gram berarti 0,05 kg. Dikalikan G10 berarti menjadi 0,5 Newton. Berapa panjang pegas sekarang? Panjang pegas sekarang ternyata adalah 14 cm. 14 cm berapa meter? Ya, dari kalian saya yakin bisa menjawab, yaitu 0,14 meter. Nah, kemudian X-nya itu adalah selisih dari L dengan L0. Berarti 0,14 kurangi 0,12. Maka X-nya adalah 0,02 meter. Gitu. Sekarang kita tambah beban berapa? Kita tambah beban, misalnya kita tambah 2 ini, yang kecil-kecil, jadi kita tambah 40. Tambah 40, berarti sekarang bebannya menjadi 90 gram. 90 gram berarti 0,9 Newton. Berapa panjang pegas sekarang? Panjang pegas sekarang kita lihat sekarang adalah
15,5 cm. Artinya 0,155 meter. Berarti selisihnya 0,155 dikurangi 0,12 menjadi 0,035. Nah, sekarang kita tambah lagi bebannya. Kita tambah 100. Ini 100 gram. Jadi sekarang menjadi berapa? 50 tambah 40 tambah 100 gram, berarti 190. Berarti sekarang menjadi 1,9 Newton. Berapa panjang bekas akhir? Kita lihat di sini panjang bekas akhir ternyata adalah 19,5 cm, berarti 0,195 meter. Nah, X-nya berapa? Ini tinggal kita kurangi sana, berarti menjadi 0,075 meter. Dan kita tambah lagi. Kita tambah 50 sekarang, 50 lagi. Tidak masalah. Kalian usul juga boleh, nanti kalian bisa mencoba sendiri. Jadi sekarang kalau tambah 50 berarti menjadi 2,4, berarti 240 gram, berarti ini menjadi 2,4 Newton. Panjangnya menjadi berapa? Kita lihat panjangnya di sini menjadi 21,5, berarti 0,215 meter. Baik, sekarang kita tambah bebannya sepakat 50 gram ya. Baik, 50 gram. 50 gram berarti sekarang bebannya atau gayanya menjadi 240 gram diubah Newton menjadi 2,4 Newton. Artinya dalam massa kilogram kemudian diubah ke gaya berat di 2,4 Newton. Ternyata di sini panjang pegasnya menjadi 21,5 meter, 21,5 cm, berarti diameter 0,215 meter. Sehingga kita lihat X-nya 0,215 dikurangi 0,12 jadi 0,095 meter. Ya. Baik. Untuk pengamatan terakhir, kenapa terakhir ya biar waktunya tidak boros. Ini kita tambah yang beban kecil dengan beban yang ini 20 dan 50, sehingga kita tambahkan adalah 70 gram. 70 gram berarti bebannya sekarang menjadi berapa? 3,1 Newton. Ternyata di sini panjangnya menjadi berapa? 24 cm, berarti 0,24 meter. Sehingga selisihnya X-nya yaitu L min L 0 adalah 0,12 meter. Begitu hasil percobaannya. Nah, sekarang dari data yang ada ini, mari kita tuangkan dalam bentuk grafik. Nah, kita buat sumbu gaya dan sana adalah penam panjang bekas dengan X-nya. Maka ini kita beri angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 dan seterusnya bisa. Dan di sini kita ambil saja sesuai dengan beban ini adalah 10, ini 20, ini 30, ini 40. Nah, sekarang kita lihat untuk dari perjalanan pertama saat gayanya 0,5 Newton, keluar panjangnya adalah 0,02 meter. Ini 5 kali 10 min 1, ini 2 kali 10 angkat min 2. Berarti titiknya adalah di sini. 5 10 pangkat min 1. Banyak bicara 2 10 min 2. Berarti titiknya adalah di sini. Kemudian saat gayanya 0,9 Newton, 9 10 min 1 berarti sekitar di sini.
panjangnya adalah 0,035, berarti 3,5 kali 10 pangkat min 2, berarti di sini. Kemudian saat gaya 1,9 atau 19 kali 10 pangkat min 1, berarti di sini. Pertahanan panjang pegasnya adalah 0,075, 7,5, berarti di sini. Kali 10 pangkat min 2. Saat gayanya 2,4 Newton atau 24 kali 10 min 1 Newton di sekitar di sini, itu perubahan panjangnya adalah 0,095, berarti 9,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian yang terakhir, saat gaya 3,1 Newton 31 kali 10 pangkat min 1 di sini, itu perubahan panjangnya adalah 0,12 meter atau 12 kali 10 min 2 meter. Seperti ini. Nah, dari hal tersebut marilah kita lihat grafiknya. Bahwa grafiknya itu adalah kita buat grafik kan kita paham bagaimana ini kecenderungan grafiknya. Maka kalau kita buat grafiknya di sini, itu akan diperoleh grafik yang cenderung begini. Nah, akhirnya grafiknya bagaimana? Para siswa? Ya, cenderung lurus atau linier. Grafiknya cenderung lurus atau linier. Nah, apa maksud bahasa grafik seperti ini? Terjemahannya itu bahwa perbandingan antara gaya dengan pertahanan panjang pegas ini bernilai konstan. Berdasar grafik, itu kan disimpulkan bahwa F per X itu adalah konstan atau tetap, sehingga ini bisa ditulis bahwa F per X itu sama dengan K, sehingga nanti akhirnya ditulis persamaan F sama dengan K kali X. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan hukum Hooke, di mana kalau konstan pegas 1 Newton per meter, F adalah gaya 1 Newton, X pertahanan panjang pegas satuannya meter. Nah, sekarang kita bisa melihat dari grafik di sini. Kalian bisa melihat kalau ini. Kita lihat ini terbentuk bangun apa? Nah, bangun segitiga. Bangun segitiga. Jadi grafik itu membentuk bangun segitiga. Nah, luas bangun yang terbentuk itu menunjukkan energi potensial pegas atau EP. Jadi kalau demikian kita tahu EP sama dengan luas segitiga. Berarti EP-nya sama dengan luas bangun apa? Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kita tulis setengah. Alasnya adalah X. Tingginya adalah F. Ini. Tapi kita tahu F adalah K kali X. Sehingga akhirnya EP diperoleh apa? Setengah kali X kali K kali X.
Jadi kesimpulannya EP sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, EP adalah energi potensial pegas, satuannya Joule. Demikian anak-anak, kait dengan apa yang kita pelajari ini dari bagaimana kalian merumuskan pembuk, kemudian sampai dengan grafik yang ada, sampai energi potensial pegas. Semoga kalian bisa memahami hal ini dan menambah wawasan kalian, semangat belajar sehingga kalian berprestasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.